Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua di sini, ketua ini. Selamat malam. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Ketua Umum Himpunan Pasar Himpunan, yang saya hormati pengurus Himpunan, baik itu di pusat maupun di cabang, yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang saya hormati pula pembina Himpunan, yang ada Pak Gunawan, Pak Haryoso, Pak Dawud, Pak Izin, penasehat bukan pembina. Izin, salah Pak. Izin Pak, ini di luar rencana. Saya diminta untuk yang pertama untuk menyampaikan. Waktunya berapa menit mungkin MC? Iya, saya menyesuaikan aja. Menyesuaikan aja deh. Oh, 20 menit deh. Izin Pak, salam kenal. Apa kami dari Yakab 1? Kalau mungkin belum kenal, Yakab 1 itulah Yayasan Kesejahteraan Angkasa Pura 1. Nanti kita akan sampaikan salah satu sejarahnya, responnya juga. Pak izin mungkin kami mulai tadi, mungkin apa paparan sekilas, mungkin perkenalan, overview Yayasan Yakab 1 itu apa, dan apa kaitannya dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Izin expert ya. Sebenarnya ada 4 agenda, cuman untuk mempersingkat waktu nanti kita akan sampaikan 3 agenda. Yang pertama adalah overview adalah perkenalan Yakab 1 itu apa, organisasinya seperti apa, siapa pengurusnya dan sebagainya. Yang kedua nanti adalah highlight performance dari Yakab 1 itu sendiri, seperti apa performance 2-3 tahun ini, sampai di mana RKT-nya, terus bagaimana penempatan aset ditempatkan di portofolionya seperti apa, persentasenya nanti kita akan highlight, kita akan jelaskan. Termasuk di dalamnya adalah achievement selama 2023 ini. Yang terakhir adalah rencana transformasi Yakab 1. Balik lagi ya. Ini memang setelah kami didaulat untuk memimpin Yakab 1 dan setelah kita mapping adanya beberapa mungkin yang perlu segera untuk dibenahi, maka sekalian kami laksanakan untuk transformasi Yakab 1. Next up kita mulai Bapak Ibu sekalian. Nah, ini milestone-nya mungkin highlight saja, mungkin Bapak Ibu lebih tahu dan lebih memahami, tapi saya highlight bahwa Yakab ini dulunya adalah Yayasan Dana Pensiun Bersama Angkasa Pura. Yang mungkin di sini ada Pak Sakito yang mungkin menawarkan dulu sebelum tahun 92 Pak W. Tapi di dalam perjalanan dengan munculnya Undang-Undang 11 tahun 92, di mana semua BUMN itu diminta untuk membentuk entitas baru dana pensiun, maka kelolaan yang di dalamnya ada di luar manfaat pensiun itu harus dipisahkan. Makanya kalau di AP1 itu membentuk yayasan yang di dalamnya salah satunya nanti adalah mengelola THT dan bantuan kesehatan untuk pensiun. Kalau di AP2 mereka tidak membentuk tapi diasuransikan, sehingga tidak ada fasilitas yang sama yang dinikmati Bapak Ibu sekalian. 2 bulan yang lalu kami diminta narasumber AP2 juga menyampaikan juga masalah jaminan bantuan kesehatan ini kepada pensiunan. Terus di dalam perjalanannya juga awal mula bantuan itu 12,5 juta, tapi alhamdulillah saat ini sudah mencapai 22.385.000 per orang per tanggungan per tahun. Dan itu apabila nanti RKD-nya mungkin di atas, kewajiban kami untuk mengusulkan perbaikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Next slide mungkin. Ini ada gambaran Bapak Ibu sekalian. Posisi Yakab
setelah adanya holding Injuni, Injuni ada di atas sebagai perwakilan pemegang saham, Angkasa Pura dan Yakap sama data sama, mungkin levelnya dengan anak usaha yang ada di Angkasa Pura satu. Ya. Terus visi misi ini saya juga diskusi dengan teman-teman. Ternyata para senior ini visi misinya sangat visioner. Jadi dalam transformasi ini kami pun juga masih mengacu pada visi misi yang ada ini, karena sangat mulia. Jadi tidak berani merubah. Jadi menjadi mitra pendukung perusahaan dalam mewujudkan kesejahteraan karyawan dan pensiunan. Yang mau dirubah apanya? Tidak perlu dirubah, tapi manfaatnya yang perlu dirubah. Gitu ya Pak ya? Iya. Terus misinya juga sama, saya kira ada 3: mengelola dana secara profesional dan tata kelola yang baik dalam meringankan beban pendiri dalam perusahaan. Yang kedua adalah bersama-sama perusahaan meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pensiunan. Itu jelasnya. Yang ketiga adalah melayani karyawan dan pensiunan untuk terus dan tetap sejahtera. Kalau portfolio mungkin tidak usah kami sampaikan karena sangat detail dan sangat teknis sekali. Next slide. Nah, ini adalah gambaran organisasi Yakap, tapi highlight saja. Saat ini pendirinya adalah diwakili oleh Pak Israwati selaku Direktur Human Capital. Terus pengawasnya hari ini malam ini hadir juga di hadapan kita Pak Hari Budi Waluyo, itu yang di depan kita, Ketua Pengawas Yakap 1. Terus anggotanya adalah Pak Adi Permana, VP Accounting, Pak Jimmy Komoh mewakili Serikat Pekerja, terus yang satunya Pak Anang juga mewakili dari mungkin pengurusnya kalau yang dulu mungkin saya sendiri, saya Joko, mungkin Bapak yang belum kenal, kalau Pak Rusli mungkin sudah hafal. yang tengah sekretaris adalah Pak Waleta, beliau sekarang membidangi sekretariat dan legal. Terus bendaharanya adalah Pak Freddy Santosa yang saat ini mungkin tidak ada di sini juga dua-duanya. Next slide. Stop dulu, balik lagi. Pesertanya adalah pegawai aktif dan pensiunan dan keluarga yang ditanggung. Kenapa dua ini saya setir? Ini penting karena THT itu adalah ada uang yang dibayar waktu aktif. Uang 10 tahun, lipatan 5 tahun dan sebagainya sampai dengan pada saat pensiun dibayar sekaligus sisanya. Terus kalau manfaat kesehatan bantuannya mungkin dinikmati bagi mereka yang sesuai dengan 247 itu memiliki kriteria yang dibantu untuk diberikan fasilitas dibiayai iuran BPJS-nya dan bantuan reimburse tahunan yang tadi saya sampaikan 22 juta sekian. Programnya ada 3 di kami yang harus kita kelolakan. Yang pertama adalah pemberian THT itu sendiri, yang kedua adalah bantuan pemberian kesehatan pensiunan. Di AP2 tidak ada Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah adanya program bantuan lainnya, ini adalah berupa pinjaman. Kenapa kita tidak strip pinjaman untuk pegawai? Karena kita bukan lembaga keuangan, tidak boleh mesti bantuan pinjaman. Next slide. Ini adalah highlight saja, mungkin performanya. Next slide. Nah, ini sebelum kami highlight untuk aset dan sebagainya, ini adalah achievement kami Pak di dalam 2023 ini. Yang pertama adalah penyelesaian permasalahan tanah Babang Sari. Mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar pada saat ini 2016 itu dilaksanakan. Terus dinamikanya mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini sampai ada putusan Pengadilan Negeri Semarang yang memutuskan yang pada saat itu adalah membebaskan si Agung Sunario dan memberikan asetnya itu pada si Agung Sunario. Ini lucu. Oleh karena itu kita dan teman-teman kejaksaan meminta itu naikkan menjadi kasasi.
hampir saja aset itu lepas, kita sudah keluar uang 23 miliar, dan di ujung tanduk sebenarnya putusannya sudah lepas, tapi kita naik kasasi. Alhamdulillah kasasinya kita menang. Kita menang, dan Agus Sunaryo divonis jadi 7 tahun, dan dia ada uang pengganti juga. Terus tanahnya diserahkan ke negara Cetiyakap, dan kemarin juga sudah saya tindak lanjuti untuk serah terima aset itu di Kejaksaan Negeri Purworejo. Langsung sore itu juga saya daftarkan untuk ke BPR untuk legalization asetnya, supaya nanti percepatan itu menjadi kepemilikan Tiyakap. Meskipun nanti tahapannya ada pemblokiran aset itu sementara waktu untuk diinformasikan di media, habis itu pengukuran tanah, habis itu mungkin baru sertifikasi lahan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah alhamdulillah juga adanya permasalahan yang sudah clear, yaitu Sukmas sama investasi kita pada saat itu 2016 juga, tapi kita selesaikan dengan perdata. Kita minta mediasi pelayanan hukum kepada Asdatun di Kejati DIY. Alhamdulillah ahli waris pada saat itu bersedia untuk mengembalikan dengan menjual asetnya dan kembali dibayar tunai. Yang ketiga adalah penyelesaian cesi. Ini sebenarnya ada hubungan dengan Bapak Sari. Makanya sebenarnya saya ingin menyampaikan, tapi karena waktunya terbatas, si cesi ini sebenarnya pengurus waktu itu setelah Pak Purwanto ingin merecovery aset dengan melakukan take over hutangnya itu kepada pihak lain. Seperti hanya kita KPR, kita belum lunas, kita jual kepada pihak kedua. Tetapi yang dimasalahkan oleh pihak ketiga adalah alas hukumnya itu belum clear, sehingga itulah yang dilaporkan menjadi penipuan. Nah, itu sudah kita selesaikan di Polda, dan kita naikkan karena di Poldanya itu mungkin suasananya juga tidak kondusif karena aromanya pesanan, maka kita naikkan ke Barreskrim, kita minta gelar perkara khusus, dengan kita minta konsultasi kepada Kementerian BUMN, kita didampingi tim kawal BUMN. Akhirnya gelar khusus di Sidik, muncullah SP3 penghentian perkara dan pengembalian sita yang disita oleh Polda Jateng. Jadi kita membebaskan Pak Iwan sama Wisnu waktu itu. Terus yang keempat adalah penyelesaian kontrak pengelolaan dana KPD dengan PT CAM. Nah, ini sebenarnya dari Dapenka juga sama, cuma pada saat itu pengurus yang sebelum kami itu mensuspend pihak MI-nya ini ke OJK, sehingga PT CAM tidak bisa usaha lagi. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, PT CAM ini harus menyelesaikan kewajibannya kepada Tiyakap karena dia kepengen usaha. Nah, saya tanya kenapa di Dapen kok case-nya tidak samakan, karena Dapen tidak melakukan suspend, ini hanya case untuk Tiyakap saja. Nah, jadi kita sudah dibayar, selesaikan, kita dibayar di atas harga pokok sehingga tidak kapos seperti itu. Ini alhamdulillah baik juga, tapi dengan keuntungan margin. Terus yang kelima adalah penyelesaian beberapa permasalahan atas pelaporan Saudara Agung. Agung ini adalah makelar yang divonis di kasasi itu yang 7 tahun tadi. Dia sebelumnya memang melaporkan kita, melaporkan AP1 dan pihak lain PP juga ke Kejaksaan Agung, ke KPK, ke beberapa pengadilan negeri di Jakarta. Tapi semuanya sudah kita selesaikan, kita menang, dan alhamdulillah kita close semua di situ. Terus penyelesaian kekurangan pembayaran THT untuk Airnav, alhamdulillah sudah kita laksanakan yang tahap pertama yang sebanyak 300 sekian orang sebesar 27 miliar, dan alhamdulillah juga tidak berdampak terlalu serius terhadap RKD-nya THT. Tahap kedua sedang kita hitung, sudah ada surat dari Pak Israwati untuk proses karena sudah ada anjuran dari Kementerian Tenaga Kerja untuk dibayarkan. Ini sedang diproses perjanjian bersamanya dan perhitungan kekurangan dan kelebihan bayar, karena ada yang lebih bayar juga. Terus selanjutnya adalah
penyelesaian kekurangan itu sudah. Yang selanjutnya adalah dengan adanya permasalahan-permasalahan di atas tadi, dengan kita mapping dan diskusi dengan pengawas dan pembina, kelihatannya perlu merubah organisasi ini. Jadi pengurus selama ini dalam melaksanakan mengeksekusi operasional Jakarta ini perlu didampingi bidang hukum dan internal audit. Oleh karena itu organisasi yang sekarang kita rubah, kita tambah adanya bidang legal dan internal audit supaya mengawasi kami ini supaya jalannya itu benar, lempeng dan mitigasi risiko. Terus yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah juga kami melihat dan memapping asal permasalahan ini adalah dan perlunya mengupdate beberapa keputusan pengurus maupun pembina maupun melengkapi yang belum ada SOP-nya. Contoh yang bantuan pinjaman tadi itu sampai sekarang itu masih berupa edaran dan edaran lagi, belum dibungkus melalui CAP. Oleh karena itu segera kita akan bungkus melalui keputusan supaya kuat untuk legalisasinya. Next slide. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, ini highlight saja. Jadi aset itu dibandingkan dengan 2001, 2003 ini proposalnya adalah naik Bapak Ibu sekalian. Yang gabungan naik, yang THT juga naik, yang kesehatan naik. Ini dampak dari sebagian recovery tadi sudah balik. Yang kedua adalah dampak juga kita penempatan portofolio investasi juga, deposito bunganya juga naik, yang Bapak Ibu sekalian juga tahu. Sehingga aset gabungannya juga hampir menembus 1 triliun dan RKD gabungannya proposalnya adalah 112% gabungan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau per segmen program tadi, program THB RKD-nya itu tidak mencapai 100 tapi hampir 100%, 98, sekian. Tapi yang Bapak Ibu harus cermati adalah RKD di bantuan kesehatan sebesar 134%. Nah, atas dasar ini kami kemarin juga dapat masukan dari teman-teman baik itu Himpura Pusat maupun beberapa DPC yang ada di cabang. Dengan adanya program ini kami menunjuk konsultan aktuaris untuk menghitung dampak apabila ini dilakukan penyesuaian. Sudah kami lakukan, sudah kami usulkan ke pembina, mudah-mudahan nanti Pak Is pada sesi nanti arahan nanti juga disampaikan. Next slide. Nah, ini ada gambaran penempatan portofolio investasi Bapak Ibu sekalian. Kita memang dengan pengalaman yang kurang baik itu kita harus prudent dalam hal portofolio investasi itu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat hampir 60% atau 437 miliar kita alokasikan ke deposito. Deposito ini alhamdulillah tahun 2003 sangat menarik bunganya ya Pak ya, menembus 6%. Jadi ya efektifnya 5, something Pak ya. Terus obligasi juga masih ada 143, di dalamnya masih ada PR kami yang kami harus selesaikan, termasuk yang Salendra, Mandiri Investasi, terus Panin, dan ada beberapa lagi yang mudah-mudahan sebentar lagi kita akan selesaikan. Tapi bukan cut loss ya, tapi mudah-mudahan minimal adalah harga pokoknya kembali. Terus 68 itu adalah alokasi untuk lainnya, termasuk bantuan pinjaman kepada pegawai. Namun realisasinya bukan 68, hanya 9 miliar karena return yang kita minta kepada pegawai apabila dibandingkan dengan dia pinjam bank masih tinggi dia. Bank itu sekarang jor-joran memberikan bunga yang kecil sekali, sehingga banyak yang melunasi untuk pegawai itu dan dia beralih ke bank. Yang terakhir adalah usaha real lainnya itu yang aset berupa aset yang sudah ada dan terbeli termasuk Bapak Besari dan sebagainya yang 40 miliar sekian. Nah, next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk tahun pertama apakah yang dianggap
dan kami pun juga meluncurkan kuesioner untuk kepegawaian maupun pensiunan. Tujuannya semata-mata adalah sebagai bekal kami untuk mengevaluasi sejauh mana pelayanan kami, baik itu terhadap pegawai maupun pensiunan. Alhamdulillah hasilnya rata-rata untuk program bantuan pendanaan kesehatan sudah 74, ini masih jauh dan ini nanti ke depan